Yoho, apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir ke video kami di Momo Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul I Can Speak. Sebuah film Korea yang diangkat dari kisah nyata tentang persahabatan yang unik antara Park Min Jae, seorang PNS rendahan, dengan seorang nenek yang bernama Ok Bun yang menyimpan masa lalu yang sangat kelam. Ok Bun meminta Min Jae untuk mengajarinya bahasa Inggris dengan tujuan agar dia bisa berbicara kepada dunia tentang masa lalunya. Seperti apa filmnya? Kalian penasaran? Mari kita mulai. Film dibuka dengan adegan seseorang yang tampak misterius menghancurkan sebuah tembok di sebuah pasar. Dan ternyata adegan tersebut dipotret diam-diam oleh seseorang. Kemudian scene berubah ke seorang pria yang terlihat baru saja tiba di kantor pelayanan distrik Myeongjin. Dia memperkenalkan diri, namanya Park Min Jae. Dan dia menjelaskan bahwa dia baru saja dipindahkan untuk menggantikan orang lain di tempat tersebut. Kemudian terlihat seorang yang tampak misterius memasukin kantor pelayanan tersebut. Ternyata nenek itu bernama Na Ok Bun. Nenek tersebut komplain ke beberapa orang yang ada di kantor bahwa banyak tembok di pertokoannya yang rusak, tetapi tidak ada yang mau melayaninya. Ia kemudian memperlihatkan sebuah foto. Dari adegan itu diketahui bahwa seseorang yang memotret diam-diam tadi adalah nenek ini. Saat terjadi keributan antara nenek Ok Bun dengan petugas pelayanan, Min Jae diam-diam memotret nenek itu. Kemudian terjadi keributan antara Min Jae dan Ok Bun karena Ok Bun merasa privasinya terganggu. Sebelum Ok Bun keluar, dia melihat papan nama bertuliskan Min Jae. Dia bilang, "Bersiaplah, kamu akan terus bertemu denganku," katanya. Berlanjut ke scene para petugas pelayanan yang menjelaskan kepada Min Jae tentang siapa nenek yang dijuluki Dokebi Halmeoni atau nama lainnya Nenek Golbin. Adegan selanjutnya memperlihatkan berbagai macam keluhan si nenek kepada orang-orang yang di pasar yang melanggar peraturan. Min Jae diberikan kepercayaan dari teman-teman kerjanya untuk menghadapi Na Ok Bun, si nenek itu. Kemudian adegan berpindah di tempat tinggal Min Jae. Terlihat dia tinggal bersama dengan adiknya, dan dia menjelaskan bahwa dia pindah keluar kota itu agar adiknya bisa kuliah. Tapi adiknya berpendapat bahwa kepindahan mereka tak lain tak bukan karena Min Jae dipindahkan bekerja. Na Ok Bun bertemu dengan seorang temannya di sebuah restoran. Ia kemudian melihat temannya menelepon seseorang dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. Dari scene ini terlihat bahwa Na Ok Bun mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Na Ok Bun terlihat menghubungi seseorang melalui telepon. Dari yang terlihat di atas kertas, nomor telepon tersebut merupakan seseorang yang berada di LA, Amerika. Saat telepon tersambung, terdengar suara berbicara dalam bahasa Inggris yang membuat Ok Bun tidak bisa berkata-kata. Kemudian scene beralih ke nenek yang sedang berada di dalam kelas les bahasa Inggris, tetapi dia terlihat kesulitan mengikuti pelajaran tersebut. Seorang pegawai di tempat les itu menyarankan agar nenek Ok Bun sebaiknya belajar bahasa Inggris di balai belajar atau di perpustakaan dengan gratis. Ia menolak. Ok Bun belajar di tempatnya karena dianggap bisa mengganggu murid yang lain. Tak disangka Ok Bun bertemu dengan Min Jae di tempat tersebut. Saat Min Jae berbicara dalam bahasa Inggris dengan salah satu pengajar di sana, Ok Bun terus mengikuti Min Jae dan merayunya agar ia mau mengajarinya bahasa Inggris. Keesokan harinya, Ok Bun datang ke kantor Min Jae dan mengisi form keluhan agar Min Jae mau mengajarinya bahasa Inggris. Scene berpindah ke Min Jae yang terbangun dari tidur karena ponselnya berbunyi. Ternyata yang menghubungi adalah nenek Ok Bun. Dia masih berusaha merayu Min Jae agar mau mengajarinya bahasa Inggris. Karena terus mengganggunya di kantor, Min Jae akhirnya memberikan satu pelajaran kepada Ok Bun. Sebagai syarat, dia mau mengajarinya bahasa Inggris. Asalkan Ok Bun berhasil mengikutinya. Scene berpindah saat Ok Bun sedang mempelajari tugas yang diberikan oleh Min Jae. Min Jae dan Ok Bun berada di sebuah perpustakaan. Ok Bun menyerahkan tugas yang diberikan oleh Min Jae. Ternyata nilai Ok Bun belum mencapai kesepakatan, membuatnya gagal dalam belajar bersama dengan Min Jae. Saat sedang berada di dalam bis sepulang kerja, Min Jae melihat adiknya sedang berjalan. Dia turun dari bis dan terus membuntuti adiknya tersebut. Si adik terlihat memasuki sebuah toko penjahit. Ternyata toko tersebut adalah milik Ok Bun. Min Jae akhirnya mengetahui bahwa adiknya sering mengunjungi Ok Bun, dan Ok Bun ternyata sering memberikan makanan untuk adiknya. Dari scene ini, Min Jae juga melihat kepribadian lain dari seorang nenek goblin. Untuk membalas kebaikan Ok Bun pada adiknya, Min Jae akhirnya mau mengajarkannya bahasa Inggris. Min Jae dan Ok Bun memulai mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris setiap bertemu. Min Jae dan adiknya mengunjungi Ok Bun di hari libur. Di sebuah kesempatan, adiknya bertanya mengapa Ok Bun mau belajar bahasa Inggris. Ok Bun menjelaskan bahwa dia punya adik kecil yang tinggal di Amerika Serikat, tetapi tidak bisa berbicara bahasa Korea.
Ok-bun memperlihatkan foto adiknya dan sangat ingin mengetahui tentang adiknya, karena itu dia ingin belajar bahasa Inggris. Skin beralih ke Min-jae, yang sedang menghubungi adik Ok-bun yang berada di Amerika, tetapi adiknya tidak merasa ingat dengan Ok-bun. Ok-bun menjenguk Jeong-sim, sahabatnya yang sakit. Dari skin ini kita tahu bahwa Jeong-sim yang ditemui Ok-bun di restoran sebelumnya adalah sahabat baiknya sejak kecil. Asisten Jeong-sim mengatakan kepada Ok-bun bahwa umur sahabatnya tidak lama lagi. Terjadi keributan di kantor pelayanan antara Min-jae dan Ok-bun karena Min-jae sengaja menghilangkan dokumen penting yang diberikan oleh Ok-bun. Karena kesal, Min-jae mengatakan bahwa terpaksa mengajari Ok-bun bahasa Inggris karena merasa bersalah. Ok-bun tidak terima dan menampar Min-jae. Min-jae juga mengatakan bahwa sebaliknya, Ok-bun berhenti belajar bahasa Inggris karena adiknya ternyata tidak mengenalnya. Keributan tersebut disaksikan oleh adik Min-jae. Sesampainya di rumah, adik Min-jae memberitahu sesuatu tentang latar belakang Ok-bun, bahwa selama ini Ok-bun selalu terlibat dengan orang-orang di pasar karena sebenarnya ia merasa kesepian karena tidak punya keluarga. Saat sedang menjenguk Jeong-sim, Ok-bun menerima sebuah surat yang ditulis oleh Jeong-sim. Tak lama kemudian datang seorang reporter yang meminta agar Ok-bun bersuara mengenai pelanggaran HAM. Ok-bun pun setuju dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bersembunyi lagi. Skin berlanjut ke berita mengenai Ok-bun sudah masuk koran. Orang-orang di pasar dan juga Min-jae akhirnya mengetahui peristiwa yang terjadi pada Ok-bun di masa lalu. Dari skin ini kita mengetahui bahwa Ok-bun pernah menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang saat dia kecil. Min-jae datang menemui Ok-bun di toko jahitnya untuk meminta maaf. Ok-bun kemudian memperlihatkan sebuah album foto kepada Min-jae. Ok-bun menceritakan tentang kisah persahabatannya dengan Jeong-sim di masa lalu. Skin akhirnya flashback ke tahun 1943, memperlihatkan Ok-bun kecil dengan baju berlumuran darah sedang dikejar-kejar oleh tentara Jepang. Tentara tersebut kemudian memaksa Ok-bun masuk ke dalam ruangan. Skin berpindah kepada Ok-bun yang berusaha gantung diri tetapi kemudian diselamatkan oleh Jeong-sim. Ok-bun memperlihatkan surat yang ditulis oleh Jeong-sim kepada Min-jae. Isi surat tersebut meminta agar Ok-bun berani bersuara kepada seluruh dunia tentang apa yang dia rasakan. Dari skin ini kita tahu bahwa alasan Ok-bun belajar bahasa Inggris karena dia ingin melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Jeong-sim, yaitu bersuara. Ok-bun kemudian meminta bantuan kepada Min-jae. Min-jae membantu Ok-bun membuat paspor. Ok-bun juga melatih berbicara tentang masa lalunya di hadapan para pegawai kantor. Ok-bun berada di Washington DC untuk bersaksi di persidangan tentang masa lalunya. Namun ada masalah, karena namanya tidak terdaftar dalam nama-nama korban wanita penghibur tentara Jepang. Karena Ok-bun selama ini selalu bersembunyi. Ok-bun menceritakan masalah ini kepada Min-jae melalui telepon. Min-jae kemudian minta tolong teman-teman di kantor pelayaran untuk menyebarkan petisi tentang kasus Ok-bun. Min-jae sedang diinterview untuk kenaikan pangkat. Saat ditanya tentang anggota keluarga, dia memasukkan nama Ok-bun. Di persidangan, Ok-bun sempat mendapat pertentangan karena tidak dianggap memenuhi syarat sebagai saksi. Ok-bun akhirnya bersaksi di persidangan tentang permintaan maaf pemerintah Jepang terhadap budak seks di Korea. Namun, dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba datang Min-jae yang berusaha masuk ke persidangan. Berkat kehadiran sosok Min-jae yang juga membawakan foto masa kecil Ok-bun sebagai bukti. Ok-bun akhirnya berhasil bersaksi dengan bahasa Inggris yang lancar. Di persidangan, Ok-bun meminta agar pemerintah Jepang meminta maaf kepada para korban yang dijadikan atau pernah dijadikan sebagai budak seks tentara Jepang. Ok-bun akhirnya bertemu dengan adiknya yang datang dari LA berkat bantuan Min-jae yang meminta agar adiknya itu mau menemuinya. Demikianlah kisah perjuangan nenek Ok-bun yang memiliki masa lalu yang kelam tetapi tidak menyerah untuk dapat mengungkapkan apa yang dialaminya di masa lalu kepada dunia. Terima kasih kalian sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.